Halo semua, apa kabar? Semua kabar kalian semua baik. Dan di video kali ini kita habis nggak kita sih sebenarnya. Kita berdua kali. Iya. Nggak, maksudnya yang buat kopinya kan antum. Jadi kenapa video ini dibuat lagi? Kopi Rumah Kesambi itu kan sesuai dengan di profilnya House of Creative. Jadi ada beberapa pertanyaan sih dari saya untuk Robi selaku orang di sini. Iya, ya memang orang sih juga orang, iya. Mas. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini ada yang penasaran dengan Kopi Rumah Kesambi itu sebenarnya tempat ngopi doang atau gimana sih? Jadi di video ini ya kita mau ngebahas hal itu. Mulai dari pertanyaan yang pertama itu sebenarnya Kopi Rumah Kesambi kapan sih didirikannya? Jadi itu pertanyaan basic di kala teman-teman ataupun akun-akun YouTube lain pernah nge-review kita-kitaannya di sini. Tapi mereka nanyain cuman dari pihak itu kita sendiri belum pernah ada klarifikasi. Dari tahun berapa ya? 2017 akhir. 2017 akhir berarti sekitar September, Oktober, November gitu atau akhir Desember banget. Enggak, jadi sebenarnya gue masuk di Kopi Rumah Kesambi itu di tahun 2018. Itu September. Nah, 2017 ini tuh sebenarnya Kopi Rumah Kesambi udah ada. Itu namanya Kopi Natura. Itu Kopi Natura tuh sama Om Ibnu dan Om Deddy waktu itu. Dia join kolaborasi gitu. Cuman 2017 Om Ibnu memutuskan udahlah Kopi Natura ada daerah namanya di Cirebon di Pleret lagi aja. Karena kan nggak kepegang di Pleret sama di daerah Kesambi di Cirebon. Oh, berarti dulu tuh Natura ada dua nih? Ya, Natura ada dua. Cuman yang di sono nggak ke maintenance, nggak kepegang lah kasarnya. Jadi udah aja kan. Nah, bingung dong Om Deddy, aduh gimana caranya ya, aduh pusing gitu. Gimana caranya ini tempat tetap rame, soalnya Om Deddy kayak udah nagih itu awalnya sepi jadi rame, anjing ternyata enak juga ya rame ya. Udah gimana cara bertahan, rebrand lah dari namanya Kopi Rumah Kesambi. Oh, dari Natura ke Kopi Rumah Kesambi. Itu awalnya ada namanya Mas Faris. Faris itu dari saudaranya Om Heru. Om Heru itu partnernya Om Didi juga. Di sini banyak yang nggak tahu kayaknya nanti ya. Itu partnernya Om Deddy waktu itu namanya Mas Faris. Dia orang Bandung. Dia lulusan Unpar kalau nggak salah. Dia megang kurang lebih 1 tahun lah, 2017 dan 2018. 2018-nya di pertengahan tahun itu, entah April Mei, gue nggak tahu sih, cuman September gue baru masuk di sini tahun 2018. Oh, September 2018 ya, oke. Terus ngobrol sama Om Deddy, awalnya gue bete, bingung, galau tentang mencari jati diri. Katanya mah enggak juga sih, jati diri kok dicari, jati diri kan datang sendiri, gimana caranya kan. Bijak juga antum. Gue main sini gitu. Yeah. Ini sama kayak lu kan dulu pertama kesini kan sebagai customer dan dan bingung mau ngapain, nyari temen gitu. Ngobrol bikinlah kita ngegarap Kopi Rumah Kesambi lagi. Karena sempat vakum, nggak vakum sih sebenarnya, aktif cuman nggak terlalu aktif di sosial media lah, bahkan sampai ke offline-nya. Karena yang tahu Kopi Rumah Kesambi dulu orang-orang terdekat doang. Ya dari zaman 2017 itu sendiri pun Kopi Rumah Kesambi, bahkan kalau ada customer yang nggak kita kenal itu pasti kita liatin, karena anjing bingung nih ini siapa ya, biasanya kan orang-orang kenal doang kan. Mulailah nggarap dari September juga nggak awal bulan banget, itu di minggu kedua kalau nggak salah, minggu kedua garap. Terus konsepnya tuh ya pasti kalian yang udah pernah kesini ya, rumah jadul yang ada yang pernah bilang mirip ke rumah nenek.
ada yang bilang ke rumah kakek ya gitulah. Terus apa lagi ya, Baik dari sebagian teman-teman saya pun beropini kayak misalkan ya kopi rumah Kesambi itu selain ngejual produknya ngejual lokasinya juga gitu loh, maksudnya secara interior desain gitu. ya awalnya sebelum ada kopi rumah Kesambi itu ada namanya Bedo Desain Interior dan Arsitektur. Dia awal mulanya rumah ini tuh ya ada dia tuh Bedo Desainnya, dia di bidang desain interior gitu. Dia dulu baru kita bikin, jadi di rumah ini tuh ada dua perusahaan, tapi oke. satu lokasi. satu orang. Itu ada Bedo Desain Interior, makanya kopi rumah Kesambi didukung sama, mungkin ya menurut kalian gimana kopi rumah Kesambi dari sudut ke sudutnya lah ya, semoga aja sih nilainya bagus. Ya. Kalau gue ngomong Ayo, kan so. nanti pikirannya wah Kenapa sih namanya mesti KRK kopi rumah Kesambi, kenapa nggak kopi aja atau kopi apa gitu yang kebanyakan gitu, kenapa mesti kopi rumah Kesambi? anjing ini musik launch ya, lagu gua ada sih di Spotify, Good vibes. cari aja, nyari namanya Tumbils gitu. Ya udah, internet saya udah cukup. Jadi kenapa kopi rumah Kesambi, kayak lu masuk udah ada nama kopi rumah Kesambi gitu. Oke. Cuman gua ngobrol-ngobrol sama Om Deddy waktu itu, awal-awalnya bingung nyari nama apa, karena waktu itu nama kopi kan lagi rame-ramenya kan. Ya, lagi setelah ngehits. Lagi filosofi ngehits kopi banget. pertama, yang season pertama itu nggak terlalu rame. Yang kedua itu naik tuh karena mungkin orang udah paham tentang kopi, tentang pertanian kopi. Terus ditambah lagi ADC kan, ADC yang kedua iya, kan itu. semua scene hampir di kedai kopi lah. Ya. Ada klinik kopi kan, Mas Pepeng Hampir mendominasi. Yap. Tadi sih sempat mau di kopi rumah Sambi, cuman nggak bisa kan. Masa sih Pak? Terus ini nih yang lu buat tadi ini apa? Yang ini gua bikin. Japanese, Oh, ini namanya Japanese. Japanese Momensan. Nah, enggak. Karena mungkin banyak juga gitu teman-teman yang salah persepsi dengan V60 dengan Japanese gitu. Nah, sebenarnya ini V60 sama Japanese nih apa? Prosesnya sama sih, Gue beda pribadi juga di nggak hasil begitu akhir. paham sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya, soalnya kan banyak argumen dari orang-orang sono. Ya gue juga nggak ke kopi-kopi banget lah, yang penting bisa bikin kopi dan nyaman diminum, nggak bikin kembung. Bagus. Terus ya itu bedanya paling ya menurut gua sistemnya sama, beda paling di rasio. Kalau misalkan mau disamain karena udah ada es batu, beda di rasio, sama bedanya paling dia dingin sih. si Japanese. Yap, itu orang kalau misalkan pengen minum single origin tapi yang seger di kala panas-panas gini kan, ya paling Japanese solusinya tuh. Tadi nama KRK belum jawab. Iya. Kopi rumah Kesambi, karena ini basicnya rumah dan berletak di Kesambi, Kecamatan Kesambi ataupun Jalan Kesambi Baru. Ya udah, kopi rumah Kesambi awalnya gitu. Makanya sebenarnya bikin kedai kopi rumah Kesambi ini nih nggak berkonsep panjang awal bikin namanya ya. Soalnya kayak udahlah kopi rumah Kesambi aja gitu. Yeah. Makanya sebenarnya kalau misalnya dikonsepin panjang, kalau dikonsepin bener-bener kayak namanya bukan kopi rumah Kesambi deh. Tapi kalau misalkan ya beda sih, kalau misalkan dia dikonsepin bener-bener, kita nggak ada bukan namanya kopi rumah Kesambi lagi, atau kan sekarang bisa disebutnya KRK lah ya, kirik gitu. Ya itu awalnya di situ. Tapi sesimpel itu membuat namanya. Sesuatu itu. Parah sih emang Om Didi terbaik. Bokap. Terus ini kan udah dari beberapa bulan lalu corona ya, terus masuk ke fase pandemi, terus sekarang beberapa bulan kemarin juga ada PSBB, terus sekarang ada kebijakan baru PSBB lagi. Jadi selama aktivitas yang cukup membuat tertunda itu tuh selama pandemi ini nih gimana? Lu gimana tentang PSBB? Lu sih ya udahlah Ya udahlah ya. Tulus kalau gue pribadi mah. Ya,
Ya gitu, kita mah ngikut pemerintah kota sendiri, ngikutin Pemkot Cirebon lah ya. Kayak misalkan jam 6 harus lepas dine in, jam 6 sampai jam 9 itu cuman take away, ya udah mau gimana lagi gitu. Oh, oke. Apalagi awal PSBB awal kan zamannya bulan Maret lah ya. Iya, dari situ. Maret dari bulan itu. April kalau nggak salah, kurang lebih. Itu kan PSBB, sebenarnya PSBB yang paling ketat waktu awal-awal sih, mungkin karena orang-orang belum tahu efek COVID kayak gimana, belum tahu, pokoknya belum knowledge-nya belum paham banget lah tentang COVID kayak gimana. Itu awal-awal full take away kan, wah anjir 80% men penjualan turun. Anjing. Cuman kan ya mau gimana lagi, kita harus tetap survive kan. Banyak banget teman-teman gue yang mungkin bisa dibilang exit lah, exit dari bisnisnya. Cuman alhamdulillah syukurnya Tetap bertahan. ya tetap bertahan. Dengan gimana caranya kita nggak cut off anak-anak tuh. Ya. Ya paling ya rotasi shift aja lah, hari ini masuk besok libur, hari ini masuk besok libur, gitu aja sih. Anak-anak juga udah komit. Anak-anak juga mikir kali ya, kalau misalkan gua cut off gimana nih gitu. Gitu sih. Cuman gua nggak mau banyak takut kena nih. Iya ya, ngeri juga sih Pak sebenarnya Pak. Aduh. Nanti gua masuk radar. Oh iya, katanya di sini produk lokal semua. Maksudnya yang dijual gitu. Ya, kita dari teman-teman produksi ada, kalau dari kopinya kita ada Kamari Roastery. Itu kita biasa ngambil produk dari mereka, dari dia tuh house blend, Robusta Arabica. Ada lagi Seiya Sekata Roastery juga. Kita ngambil single origin dari situ sama full Arabica di situ buat espressonya. Terus apa lagi ya? Oh, dari cake-nya kita dari Acong, temen gua, brand dia tuh High Crumb. Oh. Jadi ada cake, ada brownies, ada cookies, segala macem lah, itu dari dia. Apalagi ya? Terus yang kalau kalian pernah kesini yang coret-coret dinding sebelah sana, ada lah itu. Iya, itu ada menarik tuh. teman dari Bigi, Iwan Alfasa, terus L, ada si Upil juga, ada Ari, segala macem, teman-teman yang ngisi sebagai di sini kan. Wah, sejauh ini nih secara dunia perkopian, Kopi Rumah Sambi cukup banyak melibatkan ini ya, apa Brand-brand lokal. Iya, Iya, brand lokal dan orang-orang asli Cirebonnya sih. Soalnya kalau kenapa dari pihak lokal nggak naik, bahasanya apa ya? Kenapa kalau bukan kita siapa lagi gitu? Oh, ya, oke. itulah dasarnya. Kalau bukan kita yang menghargai mereka siapa Iya, lagi? siapa lagi? Soalnya yang bikin naik dari Kopi Rumah Sambi ya dari mereka juga. Ya kita saling menguatkan aja lah dari sisi ke sisi gitu, nggak munafik. Itu sih Pak. Jadi itu ya, ke-6 poin yang mau gue tanyain tuh, itu sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan lain, cuman kayaknya nggak mungkin juga kalau durasinya panjang-panjang ya. Mungkin kita bisa dibuat beberapa episode untuk ngebahas soal Kopi Rumah Sambi gitu. Kayak bakalan enak juga kalau misalkan ngebahas tentang how to make coffee. Ya, itu menarik. Bukan coffee doang sih, how to make a good coffee maybe. Sama how to make a business. Kita mungkin bisa sama Om Didi kan, nge-get sini ngobrol bareng. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman Foodies Master ataupun dari teman-teman TDA yang di Cirebon. Banyak lah kita teman-teman di sini. Jadi ke-6 poin itu yang ada di video ini, semoga di info video ini cukup membantu untuk teman-teman semua yang mungkin ada beberapa info yang nggak semuanya diupload di Instagram ya. Ya, kalian bisa datang aja ke sini terus ngobrol-ngobrol sama kita-kitaan ataupun sama barista. Ada Angga, ada Ari, ada Karen, ada Hero. Banyak lah di sini teman-teman yang bisa ngobrol sama kalian. Kalau kalian kesini sendirian juga nggak masalah, kita siap nemenin kok. Gitu sih. Jadi itu video kali ini semoga cukup membantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Siap. Jangan lupa follow Instagramnya. Iya, follow Instagram Kopi Rumah Sambi dan nanti kita bakal taruh link di deskripsi. Subscribe channel ini, like, dan kamu bisa share video ini ke teman ataupun keluarga atau nggak saudara atau nggak pacar dan nongkrong di sini. Thank you, men. Assalamualaikum.